Halo, kembali lagi di Ngopi Kertas. Ngobrolin Pilihan komik berkualitas. ya. Segmen apa nih, Bray, sekarang? Ya, hari ini kita di Bakpao bahas komik Eropa. Wow, ya. Nah, gua hari ini bawa satu komik yang berjudul The Eyes of the Cat. Yang Artinya? mata kucing. Apalagi mata cendol. Ya. Nah, dibikin sama Mobius dan Jodorowsky. Ya. Kita langsung aja deh. Ya. Nah, ini menariknya nih, mungkin untuk yang belum tahu, ya, Jodorowsky itu seorang sutradara film sebetulnya, ya, dari Chili, tapi dia menetap di Prancis. Ya. Nah, ini waktu dibikin komik ini lagi syuting film Dune. Bukan Dune yang baru ini yang bawa keluar nih. Dune yang klasik. Dune yang klasik, bahkan yang sebelum dibikin sama David Lynch. Oh, Ya. gitu. Jadi pertama kali ini Jodorowsky pengen bikin film Dune tahun 70-an. Ya. Nah, dia ngumpulin nih orang-orangnya. Ya, ada Mobius, ada Giger, ya, yang bikin Alien, ada Dan O'Bannon, ya, ada Chris Foss. Nah, tim itu nantinya tuh yang bakal meledak di Alien lah. Duar, ya. Nah, di sela-sela mereka syuting, nah si Mobius tuh punya majalah komik namanya Metal Ulang. Nah, di sela-sela itu project nih dia bikin gitu loh. Nah, publishernya minta, kita nih punya fans setia loh gitu loh. Gimana kalau lo bikin komik yang nanti kita akan kasih gratis. Jadi ini sebenarnya komik bukan komik komersial. Bukan awalnya. komersial. Komik yang dibikin khusus untuk fansnya Humanoids. humanoid. Iya, itu. Nah, fansnya Metal Urlang itulah ya. Nah, udah akhirnya mereka bikin ya. Dengan pertimbangan tadinya mau dibikin pendek aja, tapi Mobius nggak mau. Gue mau bikin lebih dari 10 halaman. Karena kalau cuman dikit nggak ngaruh gitu. Oke. Nah, yang menariknya pada saat dibikin ya, dibagikan, ya gue ngeliat nih orang Prancis, orang bule gitu ya, nggak ada bedanya juga sama orang Indonesia gitu loh, atau orang Asia ya, dibajak lah gitu loh. Jadi untuk yang nggak dapat gitu lah, limited kan, yang nggak dapat akhirnya tuh yang udah punya, Yang punya. dia fotokopi. Karena mungkin dia punya jiwa amal, jiwa sosial. Di fotokopi dijual. Oh, dijual. Iya. Jiwa komersil. Dijual, Ya. kagak dijual biasa gitu, dijual ya gitulah ya. Sampai harganya gue cek waktu itu ada yang sampai jual 100 euro gitu loh. 100 euro 100 euro. untuk fotokopian. 100 euro. Iya. Oh, diulang. Edan kan gila loh. Nah, akhirnya Itu gara-gara limited sih. ada limited. Coba kalau dia nggak limited, mungkin lebih banyak fans yang bisa Bisa beli dapet. dengan harga lebih Tadi terjangkau. dulu deh, kan kalau itu dibaca fotokopinya, berarti yang ini tapi ini resmi ya? Ini resmi. Nah, ini yang menarik gitu. Lo minta ditempeleng lo ya. Kok gue nanya? Iya. Nah, coba pertanyaan lo benar gitu loh ya. Karena dulu waktu di fotokopi, jadi yang pertama itu kalau nggak salah ada hitam putih lah biasa gitu ya komiknya. Nah, begitu di fotokopi keluar ada edisi namanya Grey Edition. Nah, akhirnya ya udah dibikin lah nih, ada yang Yellow ini yang edition. resmi Yellow Editionnya gitu. Yang resmi ini pasti kertasnya kuning ya, semua. Ya kagak tahu, gue belum. Nggak tahu ya? Hitam putih biasa gitu loh. Nah, ya ini yang terakhir lah, yang gue dapat nih. Ini gue lupa tahun berapa, dikeluarin sama Humanoids di Amerika, Ya. ya, di Yellow Edition gitu loh. Tapi gue cek di website waktu itu ada yang Grey Edition juga dikeluarin gitu loh. Ya gitu. Nah, ceritanya ini singkat sebenarnya. Tentang Ya. apa nih? Tentang apa? Ini settingnya post apokaliptik gitu ya. Post-apokaliptik. Ya, jadi ada anak kecil nih, si bocah nih. Jadi dia sebenarnya buta gitu loh ya. Dia melihat dari sisi ada binatang peliharaannya dia gitu loh. Ya, seekor Kucing. bukan burung elang. Oh, burung elang. Ya, habis judulnya kan cat. Si mata Eye of the kucing. Cat. Jadi Oh iya. gue berpikirnya tadi awalnya ini dia melihat dari mata kucing. Iya, dan ini bisa dibilang nih silent comic lah ya. Silent comic. Karena nggak ada balon katanya. Kalau kata nggak ada, ya dikit-dikit aja lah ya seperti di sini. Ya. Nah, tapi yang menarik memang di sini ini Mobius masih awal-awal gitu loh.
Ya, kita lihat kalau misalkan untuk mungkin teman-teman yang udah ngikutin komik-komiknya Mobius atau Vision Zero gitu ya. Yang terakhir-terakhir itu dia lebih apa ya, lebih simple lah. Ya, line artnya lebih tipis. Di sini ini dia masih detail ya. Masih detail. Detailnya masih kuat sekali. Crosshead-nya masih kuat gitu loh. Dan banyak menggunakan apa nih kalau di Jepang tuh apa? Di manga screen tone ya. Tapi ini gua nggak ngeliat ada screen tone sih. Ada. Kelihatan kok. Oh, ada ya. Ada. Ini kayak gini nih. Ini screen tone semua nih. Oh iya. Ya. Dan ini komiknya menarik ya, dia nggak satu halaman tuh dibagi berapa panel tuh enggak ya. Dia kayak pin up gitu ya. Betul. Jadi satu halaman satu gambar, satu halaman satu gambar. Ya. Itu membuat dia jadi kayak punya keleluasaan untuk ngedetailin kayak gini-gini. Satu panel ya. Satu panel tuh dibikin detail karena memang dia punya space yang cukup besar kan. Kalau lu satu halaman ini jadi kayak space gitu kan, semuanya space gitu. Dan ini seperti gue ngeliat tuh kayak film gitu dengan menggunakan dua angle kamera yang berbeda. Satu si anak, satu sisi yang lainnya gitu loh. Iya, jadi kayak cut-nya sebelah kiri tuh dia buat scene anak lagi nungguin ya. Ini kan lagi nungguin dia menara nih. Sebelah kanan tuh cut kameranya ke si piaranya ini. Iya, si burung elang ini ya. Nah, jadi dia minta si burung elangnya, gue mau mata nih, cariin gue mata dong gitu. Ya. Oh, jadi anak ini secara nggak langsung kita di drive bahwa si anak ini tuh bisa berkomunikasi dengan burung elangnya gitu. Betul. Ya. Jadi burung elangnya tahu tuh dia maunya apa. Oke. Nah, jadi kan tadi kan kalau kita balik lagi sedikit ya, kan ada scene kucingnya nih, ya keluar tuh kan. Ya, burungnya akhirnya menerkam ya. Kucingnya. Iya. Jadi dia cukup maksimalin sih kayak lo bilang tadi ya. Karena panelnya cukup satu, jadi dia bisa detail yang dia kepengen itu bisa dia keluarkan gitu. Bisa dapat. Nah, Mati ya, kucingnya mati. Terus akhirnya adalah yang diambil matanya aja. Nah, ini sebenarnya gua udah sempat baca sih. Di mana lo baca? Ya di sini barusan. Ini sih komik menurut gue ada sedikit horornya ya, jadi ada horornya. Serem banget sih kalau itu kejadian beneran menurut gue. Ketika lo punya kemampuan untuk mengendalikan binatang gitu ya, apalagi elang gitu ya. Akhirnya matanya dibawa nih sama si burung elang. Wah ya, ini detail seperti ini mantep banget nih. Dia tuh perlu kesabaran yang tinggi banget nih buat ngedetailin itu. Dia kan si Mobius ini ciri khasnya garis banyak dan putus-putus gitu loh. Betul. Ini. Nah, makanya kalau kita ngelihat, kalau gue gitu, karena gue ngefans banget sama dia gitu, jadi gue cukup mengikuti lah gitu. Jadi punya tanda tangannya nggak? Hati-hati lo bicara lah. Kalau ngefans biasanya dia punya OA-nya juga. Hati-hati. Mesti hati-hati lo berdua ngomong sama gue. Belagu. Ya, tapi jadi kalau gue ngelihat dia tuh ada beberapa fase sebetulnya. Ya, kayak kita ngeliat seni rupa misalkan Picasso gitu loh. Itu dia kan ada melalui beberapa fase tuh ya. Mulai dari yang realis sampai yang macam-macam lah, kubis sampai yang terakhir abstrak gitu ya. Nah, Mobius juga sama gitu loh. Dia juga ngalami beberapa fase. Ini sebelum masih di awal-awal waktu dia mengerjakan di Humanoids, di Metal Hurlang, di majalah tersebut gitu loh. Setelah dia sebelumnya kan banyak mengerjakan komik western ya, Blueberry gitu loh. Nanti dia berubah lagi sebenarnya. Nanti setelah periode ini nanti dia ada satu sisi lah, satu periode ya dalam kehidupan dia ke Tahiti. Nah, di situ gayanya berubah lagi nanti ya. Seperti komik-komik dia yang dicetak sama Dark Horse yang Edena itu berubah tuh simpel banget gayanya ya. Nah, ini masih awal-awal jadi detail dia masih dapat ya. Tapi gue lebih suka yang ini malah yang cerita di awal dia. Di awal iya, karena detail itu iya gitu. Detail-detail seperti ini tuh dia bisa dia bikin tuh. Ya.
Iya. Gila. Oh, ya. Dia masih main screen tone ya? Iya, screen tone ya, kita kasih lihat nih. Ya. Nah, ini screen tone semua nih. Oh, prosesnya tuh, aduh, cakep banget. Ya. Dan karena ini silent comic mungkin walaupun tebel ya, lumayan lah. Kita nggak butuh waktu yang lama ya untuk baca teks. Paling butuh waktu lamanya ketika mengagumi artnya doang. Betul. Ya. Di sini ini kan juga ini bisa dibilang nih waktunya bersamaan nih. Ya. Dengan dua kamera, yang satu dari angle si mata burung elangnya, satu nih dari angle si anak ya, di belakang kamera ditaruh di belakang dia lah gitu loh. Ya seperti halaman sebelum-sebelumnya gitu loh. Tapi di sini nih bisa bilang hampir bertemu lah gitu. Ya, kita ngasih mata kucingnya ke majikannya ya, majikannya buat dipasang. Jadi buta tuh beneran nggak punya mata. Nggak punya mata, dia bukannya buta gitu ya. Buta gimana ngomongnya gitu lah. Buta tak? Nggak ada bola matanya. Oh iya, mungkin kita kasih lihat aja nih ya, doi itu. Dan dia minta si burungnya untuk cariin mata. Bola mata, biji mata untuk dirinya. Gitu. Iya. Gila serem banget sih itu menurut gue kalau jadi film horor tuh serem banget tuh nyari mata binatang lain, mata makhluk lain buat dipasang di mata sendiri. Ya, detail banget. Detail banget ini, makanya ini di awal-awal ya dia nih. Ya. Keren ya, renderingnya juga keren banget. Tapi ini kayak bukan manusia deh dia. Gue bingung pertanyaan lu. Cuman gue nggak tahu ya mata kucing apa gitu apa gimana. Iya, kita nggak tahu itu. Pasang ini. Dipasang. Serem sih ini. Iya. Nah tuh kita lihat tempel akhirnya. Main tempel aja kan. Anjir. Iya nggak nempel lah. Jatuh ya. Latah, untung dia nggak latah. Aduh. Ya. Akhirnya dia bilang, ya. Bilang apa dia? Jangan mata kucing deh. Cari kali mata anak aja dia. Widih, serem banget. Ya, itulah ya. Keren. Sampai ini sebenarnya menurut gua nih lebih ke fine art lah sebenarnya. Fine art ya, artbook ya, lebih ke artbook ya. Iya. Instead of komik gitu ya. Ya. Artbook yang bercerita dalam satu continuity dari halaman ke halaman ya. Betul. Ya. Ini kan khusus fans nih. Betul. Kayaknya memang dia mencurahkan lebih banyak energi dan waktunya buat si fans ini. Kan awalnya ini memang dicetak untuk limited fans kan, dan gratis apalagi kan. Gratis. Enak ya saat itu seperti itu ya. Iya. Cuman akhirnya ya dibajak juga. Tapi sekarang dijual juga. Iya, dijual juga. Semua fan masih bisa menikmati lah, masih bisa beli. Betul. Ya. Kita kasih skor aja gimana nih? Ya. Berapa nih kalau lo? Gue mau kasih dia 8,5. Oh, 8,5 ya. Setuju? Setuju deh gue. Oke. Ya. Oke kalau gitu. Ya teman-teman, kalau punya saran, komik Eropa apa lagi yang mau kita bahas, boleh. Tinggalkan aja judul-judulnya di kolom komen. Terus jangan lupa ya, like dan subscribe. Dan tekan tombol notifikasinya ya, untuk video-video kita berikutnya nih. Ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video hari ini. Video Bapak hari ini. Sampai bertemu lagi di segmen berikutnya dari Ngopi Kertas. Dah.